Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami ya guys. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang keluhan pada motor ini ya. Motor ini mengalami kerusakan di koil di pengapian ya. Sedikit cerita, sebelumnya motor ini pernah saya tangani dengan kendala motor ini sering dondotan, berebet atau sering hilang gasnya hilang ya. Sempat agak pusing menganalisa atau mencari tahu penyebabnya. Karena apa? Ini kabel kuil ini sebelum saya tarik ini terlihat utuh dan normal. Karena ini kabel ini dibalut lagi dengan selongsong yang di luar, ada dua lapisan. Yang lapisan luar ini masih utuh, dan kemudian setelah saya tarik ini jadi putus guys. Alhasil saya baru tahu kalau ini kabel ini mengalami masalah. Jadi ini seperti ini ya. Ini sudah pernah saya sambung pakai solder. Udah lumayan bisa buat jalan untuk beberapa bulan, tapi mengalami kendala lagi ya, kurang enak. Mungkin kadang-kala masih berebet, cuman masih banyak normalnya ya. Ini buat informasi aja ya, kalau misalkan kalian menemukan kendala yang seperti saya alami, motor ini terlihat normal utuh ya, tapi motor ini sering mengalami kendala dengan kadangkala sering ndut-ndutan. Kalau enggak pas lagi angkatan gas itu kadangkala mati, tapi nanti di restart itu normal kembali. Kalau enggak di gas itu normal lagi. Ntar kalau buat jalan nggak tahu-tahu kemudian berebet atau mati. Itu kalau bisa cek dulu bagian kabel kuil guys. Karena motor ini sudah pernah saya cek keseluruhan ke semuanya. Di full pump juga sudah pernah saya cek, terus di soket-soket sensor-sensor yang ada di throttle body itu udah saya pernah cek keseluruhan ke semuanya, nggak ada masalah sama sekali. Cuman yang bikin saya pusing itu guys, motor ini sering saya restart, kemudian setelah restart itu motor sudah enak, kok kumat lagi. Ntar saya restart lagi, kalau enggak cuman sepele di gas doang, di geber doang, nanti motor ini normal lagi, nanti kumat lagi, seperti itu. Jadi sempat agak sedikit kebingungan juga memperbaiki motor ini guys. Ternyata masalahnya cuman ada di kabel coil. Kenapa bisa kabel coil putus? Jadi posisi kabel coil seperti ini. Posisi kabel coil ini di sini, kabel ini seperti ini, jalurnya dari sini belok ke sini, kemudian ke bawah sini ke cok busi ya. Yang biasanya terjadi putusnya di sini guys. Ini terlihat utuh seperti ini, belum tentu serabutnya yang di dalam utuh guys. Jadi yang sempat saya alami seperti itu, kabel terlihat utuh seperti ini, tapi ternyata dalamnya serabutnya sudah putus. Terkadang serabut itu seringkali putus nyambung. Alhasil pas lagi keadaan putus itu, motor terlihat atau terasa delay atau terasa berebet, ndut-ndutan seperti itu. Kadangkala pas lagi sering normal itu pas lagi nyambung ya. Jadi seperti itu. Beberapa langkah yang pernah saya lakukan adalah saya mengakali dengan ini menyambung kabel ini dengan cara saya solder, kemudian saya balut dengan lem bakar dan juga solasi. Lumayan bertahan sampai sebulan atau 2 bulanan lah. Kemudian ini terasa nggak enak lagi, terkadang masih ndut-ndutan juga, tapi seringkali banyak normalnya. Jadi seperti ini. Ini ulasannya seperti ini. Ini katakanlah kabel seperti ini dan dibalut dengan selongsongnya.
selongsongnya utuh tapi kabelnya putus di sini guys. Seperti itu guys. Ini yang membuat pusing ini guys. Dari luar terlihat utuh, belum tentu di dalamnya utuh guys. Ini ya. Mungkin kejadian yang saya alami ini bisa jadi referensi jenengan ya, terkait kerusakan yang atau keluhan yang sama seperti yang saya alami. Kalau bisa jangan dulu memvonis pergantian untuk part-part yang lain. Kalau bisa cek dulu bagian koilnya. Mungkin koil terlihat utuh, tapi pastikan kabel ini utuh dalamnya ya. Sedikit trik untuk memastikan kabel mungkin dengan cara memercikan bunga apinya melalui melihat dengan bunga api yang ada di koil. Kalau koil yang bagus itu bunga apinya biru, kalau koil yang mungkin yang tidak bagus atau koil yang lemah biasanya sih bunga apinya merah ya, agak merah. Jadi biasanya kalau koil yang bagus itu bunga apinya biru. Kalau yang sudah lemah biasanya agak merah itu ya guys. Untuk kesulitan yang saya alami di motor ini karena semacam di sini tidak ada deteksi sama sekali, tidak ada sensor kerusakan sama sekali, tidak ada muncul deteksi sama sekali. Jadi sempat mengalami kesulitan untuk menganalisa kerusakan motor ini ya. Tapi alhamdulillah setelah saya cek bagian koil ternyata seperti ini buktinya. Jadi semoga bisa jadi referensi buat kalian-kalian yang punya pengalaman atau mengalami kendala yang sama seperti yang saya alami di sini ya. Oke, lanjut kita pasang dulu bodinya. Setelah itu kita test drive. Kita coba dulu guys. Kita bunyikan dulu, coba seperti apa. Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Mungkin seperti itu untuk video kali ini. Semoga dapat menjadi informasi atau menjadi referensi bagi kalian yang sedang mengalami kendala yang sama yang seperti saya alami terkait motor Scoopy ESP yang keluaran tahun 2016 ya. Untuk yang belum paham boleh ketik di kolom komentar. Saya jawab sebisa saya. Dan jangan lupa like-nya, dan syukur-syukur di share ke sosial media panjenengan semua, dan mohon subscribe-nya biar supaya kami selalu bersemangat untuk membuat konten-konten atau membuat video-video terkait permasalahan pada sepeda motor ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.